Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudari, kembali berjumpa dengan kami di sini di channel Wali Edu. Pada kesempatan kali ini kita akan menayangkan kepada Anda sebuah rekaman video berkaitan dengan pembelokan sejarah di Indonesia ini. Video ini video lama, tetapi konten yang disampaikan di dalamnya tentang fenomena pembelokan sejarah di Indonesia ini bukanlah sekedar isu atau omongan kosong belaka, tetapi itu betul-betul terjadi di Indonesia ini. Mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Sebelumnya kami sampaikan kepada Anda bahwa informasi berikut ini disampaikan oleh Bapak Fadlizon. Beliau seorang politikus, sejarawan, mantan aktivis Indonesia, dan juga saat ini merupakan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia sejak tanggal 21 Oktober 2024 pada Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Yuk mari kita dengarkan apa yang beliau sampaikan. Saudara, beberapa hari ini kita diramaikan oleh sebuah polemik tentang hilangnya seorang tokoh yang sangat penting dalam sejarah, dalam kamus sejarah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tokoh itu adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari seorang tokoh yang juga telah menjadi pahlawan nasional, pendiri Nahdlatul Ulama, dan penggagas dan yang mengeluarkan resolusi jihad tahun 1945 sehingga menggerakkan arek-arek Surabaya untuk melawan upaya kolonialis baik Inggris maupun Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Ternyata tidak ada di dalam kamus sejarah. Hilangnya Kiai Haji Hashim Asy'ari dari kamus sejarah ini adalah sebuah peristiwa yang menurut saya sangat penting. Karena kamus ini dibuat, diterbitkan, dan telah ada ISBN-nya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tentu saja polemik ini lebih ramai karena justru ada tokoh-tokoh PKI di dalam kamus itu. Ada tokoh PKI seperti Sneflit, Musso, Darsono, Aidit, dan lain-lain. Bagaimana bisa tokoh penting seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak dibuat entry-nya di dalam kamus, sementara tokoh-tokoh PKI yang jelas-jelas berkhianat kepada Republik Indonesia dimuat dengan panjang lebar. Ada apa dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Dan ini menurut saya memerlukan satu investigasi yang serius agar sejarah tidak dibolak-balik, agar sejarah tidak dibelokkan. Kita tahu selama ini selalu ada upaya untuk mengembalikan sejarah dengan penuh keraguan, terutama yang terkait dengan komunisme. Sejarah tahun 1948 tentang pemberontakan PKI Musso di Madiun selalu dikatakan sebagai provokasi Hatta atau Red Drive Proposals. Ini adalah akibat perang dingin. Begitu juga di tahun 65, mereka yang pro kepada PKI dan pro kepada sejarah versi PKI mengatakan bahwa itu adalah masalah internal Angkatan Darat. Itu bukan kudeta dari PKI. Saudara-saudara, dalih semacam ini adalah sebuah dalih yang bukan baru. Tetapi kita tahu bahwa semua buku kesaksian dan juga pelaku-pelaku ya, yang waktu itu masih hidup, yang kita percayai, dan mereka adalah orang-orang yang pro pada Republik, seperti Muhammad Hatta, menjelaskan peristiwa 48 adalah sebuah kudeta yang didalangi oleh Musso dan kawan-kawan ingin menjadikan Republik Indonesia menjadi negara komunis, bagian dari Soviet ketika itu. Dan ini sebuah pengkhianatan, karena mereka menusuk dari belakang ketika kita berjuang, berusaha melawan kolonialis Belanda, tiba-tiba PKI menusuk dari belakang pada saat yang sama. Begitu juga di tahun 65,
para jenderal dibantai, dibunuh dengan sadis, disiksa, kemudian mereka dikuburkan di lubang buaya, dan besoknya Saudara Untung membuat pengumuman tentang Dewan Revolusi yang mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Dan ini adalah tipikal dari kudeta PKI. Begitu juga Harian Rakyat pada 2 Oktober mengamini apa yang menjadi kudeta tersebut. Upaya pembelokan sejarah atau menghapus jejak sejarah ini sangat berbahaya, apalagi melalui institusi-institusi resmi negara seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perlu ada investigasi di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah ada anasir-anasir yang memang pro-komunis, pro-sejarah komunis, dan ingin menghapus sejarah itu. Ini menurut saya sangat berbahaya, karena ini menyangkut masalah masa depan bangsa kita, keutuhan, karena ini menyangkut masalah integritas sosial, budaya, politik kita, dan sudah ada kekuatan-kekuatan hukum yang permanen, seperti TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Mudah-mudahan pemerintah segera melakukan investigasi terhadap kasus ini, dan mungkin saja ini merupakan fenomena gunung es karena banyak aturan-aturan lain yang ternyata justru meresahkan masyarakat dan menimbulkan satu kegaduhan yang tidak perlu karena ada oknum-oknum yang ingin membelokkan sejarah atau menghapus jejak sejarah. Saudara-saudari yang berbahagia, itu tadi dari Bapak Fadlizon, ya, Menteri Kebudayaan Indonesia. Ya. Beliau itu dilahirkan di Jakarta, ber-DNA Minangkabau Payakumbuh, Sumatera, Indonesia. Ya. Beliau tadi meminta semua pihak, terutama yang terkait, untuk melakukan investigasi. Itu video lama ya, lebih kurang 1 tahunan yang lalu. Dan hasil investigasinya saya belum tahu ini ya, belum melacaknya. Mudah-mudahan sudah ditemukan pelaku-pelaku pembelokan sejarah yang tentang NU ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu dihilangkan namanya, artinya supaya orang tidak mengetahui siapa pendiri NU. Kemudian ada muncul tokoh-tokoh komunis, tapi keterangannya nanti berbeda. Saudara-saudari, para sahabat, dimanapun Anda berada saat ini, isu pembelokan sejarah memang terjadi di Indonesia ini dalam berbagai macam bentuk. Kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri adalah pembelokan sejarah melalui wujud tulisan atau buku-buku yang dicetak secara resmi, baik buku sekolah maupun buku kamus-kamus ya. Kalau yang tadi itu adalah kamus sejarah, dan itu terjadi banyak pembelokan. Selain itu, pembelokan sejarah juga melalui ceramah-ceramah atau pidato-pidato yang menyampaikan sejarah Indonesia, sejarah berdirinya Indonesia, sejarah pembuatan bendera merah putih misalnya. Tetapi nama-nama tokoh-tokoh yang terlibat di dalam sejarah itu nama-nama yang tidak dikenali di dalam sejarah asli Indonesia. Nah, ini banyak dilakukan oleh kalangan habaib ya di Indonesia ini ya. Di mana penceramah mereka menyampaikan cerita-cerita sejarah yang berhubungan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, lambang Garuda, Pancasila, dan macam-macamnya, tetapi cerita yang disampaikan oleh kalangan penceramah habaib ini tidak sesuai dengan fakta sejarah yang selama ini diperkenalkan di Indonesia yang memang sesuai dengan fakta. Selain itu, pembelokan sejarah juga yang banyak sudah ditemukan dan disampaikan di dalam wujud video-video adalah pembelokan sejarah melalui pembuatan makam-makam palsu. Ya, jadi bahwa di sana sebenarnya tidak ada jenazah ataupun mayat ataupun seseorang yang dibuatkan makam ataupun kuburan dan kemudian dilabeli namanya almarhum atau almarhumah itu sebagai Habib. Ya,
ya, saudara-saudara. Artinya di sana ada indikasi oknum-oknum yang melakukan pembelokan sejarah. Kemudian pembelokan sejarah dengan merubah sejarah daripada para pahlawan bangsa Indonesia, termasuk juga sejarah alim ulama yang sudah wafat, ya, dirubah menjadi termasuk menjadi bagian klan Ba'alwi dengan diberi nama Habib atau nama-nama yang sejenis yang berhubungan dengan itu. Saudara-saudari, ya itulah bahwa fakta yang terjadi di Indonesia ini, isu tentang pembelokan sejarah bukanlah cerita omong kosong atau berita hoax, tetapi itu memang terjadi di Indonesia ini. Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Fadlizon, meminta investigasi yang jelas mengenai adanya beberapa nama tokoh yang dihilangkan di dalam pembuatan buku Kamus Sejarah yang sudah diterbitkan. Nah, itu terjadi sekitar 7 atau 1 tahunan yang lalu. Nah, bagaimana hasil investigasinya, kami sudah mencoba mencari informasinya, belum menemukan. Ya. Mudah-mudahan hasil investigasi itu bisa dipublikasikan, siapa pelakunya, supaya kita semua bisa waspada bahwa ada betul-betul orang-orang yang melakukan dengan sengaja pembelokan sejarah di Indonesia ini. Saudara-saudari, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kalam, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.